Halo, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi Wijaksana. Kembali lagi, semoga kalian sehat selalu dan ya nggak sakit lah ya, udah pasti. Namanya juga doa, masih doain orang sakit ya. Jadi hari ini kita akan kembali memberikan fakta-fakta tentunya yang akan mengguncang dunia Anda hingga dunia tetangga Anda. Apalagi target kita adalah mengguncang dunia jin dan kawan-kawannya gitu. Nah, untuk hari ini eh, saya disclaimer dulu, saya ini sama sekali tidak ada link pertemanan atau tidak berteman dengan Nyek Nyobe. Jadi kalau ada permasalahan dengan Nyek Nyobe, itu bukan masalah saya. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja karena pembukaan yang sangat opening tidak penting sama sekali. Hari ini karena panasnya dunia politik Indonesia, apalagi akan melakukan pilpres sebulan lagi, eh, banyak sekali pergulatan-pergulatan antara eh, para supporter dari tiga capres ini. Atas dasar itulah kali ini gue akan memberikan fakta-fakta tentang SmackDown dan Raw alias WWE. Nah, mungkin pada yang seumuran gue lah ya, yang 90-an, itu pasti pada nonton kan dulu waktu kita masih SD atau SMP, SmackDown atau Raw. Dan pada saat itu juga kita nontonnya pasti diem-diem, atau nggak kita nyari DVD di ITC gitu, kita nyari DVD SmackDown, ntar malam-malam kita masukin tuh, kita nonton malam-malam kalau orang tua udah pada tidur. Soalnya kan nggak boleh kan, apalagi dulu SmackDown dan Raw itu kan ditayanginnya jam-jam 11 malam gitu kan. Itu karena itu gue ngerasain banget, cuma pengen ngeliat orang bergulat. Nah sebenarnya sih kan kadang ceweknya seksi-seksi ya, cuman kan itu nggak ditayangin di sini. Nah, jadi hari ini gue akan memberikan info fakta-fakta tentang WWE atau WWE. Nah yang pertama, eh, kita kilas balik dulu ya, napak tilas dulu. Jadi WWE ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, tetapi keluarga McMahon itu memegang peranan penting. Mungkin pada tahu Vince McMahon. Nah, Vince McMahon, Shane McMahon, ada Stephanie McMahon juga. Nah, jadi Vince McMahon ini, keluarga dia tuh dari kakeknya malah merupakan seorang promotor boxing. Setelah itu bapaknya promotor gulat profesional. Akhirnya perusahaan bapaknya ini dibeli oleh Vince McMahon. Ini gue baca aja ya biar nggak salah. Sosok pengen apa bisa nginget cuma nggak bisa. Jadi Vince McMahon ini membeli Capital Wrestling Corporation dari bapaknya pada tahun 1982. Pada tahun 1982 dia beli itu, akhirnya dia membentuk namanya WWF, World Wrestling Federation. Nah, di mana pada saat itu promotor gulat tuh banyak ya, nggak cuma WWF, ada WCW, ada ECW kalau nggak salah. Nah, pada saat itu WWF dia merekrut Hulk Hogan pada tahun 1980-an. Lu pada pasti tahu kan Hulk Hogan yang kumisnya putih di sini, rambutnya putih. Nah, itu dia adalah ikon WWF pada tahun 1980-an itu. Di samping kita ada tahu juga ada Andre the Giant. Tapi gue nggak tahu ya, ini Andre the Giant ini WCW apa WWF ya? Kalau nggak salah WWF deh. Ada banyak sosok ikonik lah pada tahun itu. Terutama Hulk Hogan yang menjadi wajah WWF pada saat itu. Kita berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 2099 atau 2000 namanya berubah menjadi WWE karena ada masalah satu dan lain hal. Lalu cari aja sendiri ya masalahnya apa. Jadi mereka mengubah nama, Vince McMahon mengubah nama menjadi World Wrestling Entertainment. Nah, di mana World Wrestling Entertainment ini mempunyai roster atau pemain-pemain yang sangat ini ya apa ya, potensial sekali lah. Ada Stone Cold, habis itu ada Big Show. Nah, tapi pada tahun 2002,
karena banyaknya potensi yang ada di situ, pegulat-pegulat yang mempunyai karakter tersendiri, akhirnya pada tahun 2002 dibuatlah dua perusahaan berbeda, dua entitas perusahaan berbeda, tetapi tetap dengan WWE sebagai holding company, yaitu SmackDown dan Raw. Nah, sistemnya tuh draft tuh. Jadi SmackDown itu mendraft uh, siapa sih yang paling potensi gitu. Nah, orang pertama yang di draft oleh SmackDown itu adalah, kita tahu semua, yaitu The Rock. If you smell what The Rock is cooking, yang sampai sekarang gue nggak tahu itu The Rock lagi masak apa, soalnya baunya juga kita nggak tahu kayak gimana. Jadi The Rock adalah orang pertama lah yang masuk SmackDown. Kalau Raw gue nggak tahu. Tapi kalau Raw, dia itu akhirnya mempunyai sosok ikonnya adalah John Cena. Padahal John Cena tuh pada awal karirnya pada tahun 2002 sampai 2005 tuh dia berkarir di SmackDown, dia nyari nama lah. Semuanya dia tantangin Undertaker, semuanya ditantangin sama dia. Akhirnya dia ke Raw, nah itu tuh dari situ tuh dia langsung jadi ikonnya Raw lah. Akhirnya dia bisa ngikutin jejak The Rock sebagai pemain film yang sukses juga. Di samping itu ada Batista juga ya. Nah, sepeninggal The Rock, itu banyak ikon-ikon lagi tuh. Ya ada Batista, ada Brock Lesnar, udah pasti. Itu bukan manusia tuh Brock Lesnar ya. Kayaknya itu dia mutan dah. Udah pernah juara SmackDown, juara UFC Heavyweight. Nggak tahu lagi tuh emang genetiknya ngeri ya. Dan kalau nggak salah anaknya juga sekarang pegulat profesional juga, cewek lagi. Jadi kalau lu pengen deketin anaknya Brock Lesnar, mendingan lu banyak ini aja deh. Banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak mikir. Ngapain lu deketin anak Brock Lesnar? Gitu. Pada saat itu juga di tahun 90-an itu, SmackDown itu banyak ada era-eranya. Ada Attitude Era, ada banyaklah era-eranya, tapi bukan era Von ya. Oke, kita next ke fakta lainnya ya. Fakta lainnya adalah Undertaker dan Kane bukanlah kakak adik. Kakak adik. Jadi gue rasa banyak nih di sini yang ketipu dengan gimmick kakak adiknya Undertaker dan Kane, termasuk gue ya. Dulu gue percaya mereka berdua adalah seorang kakak adik. Tetapi ternyata setelah pensiun mereka bilang mereka bukan kakak adik. Akhirnya gue mikir lagi. Iya juga sih, masa ada orang meninggal nih, orang udah meninggal, dan satu lagi orang udah mukanya hancur karena rumahnya kebakaran. Habis itu yang meninggalnya ini hidup lagi, ketemu sama yang mukanya hancur udah pakai topeng, ketemunya di ring lagi, bukan di rumah orang tuanya atau gimana. Habis itu bukan yang, abangku, adikku, sudah lama kita tidak bersua. Tapi malah lihat-lihatan terus berantem. Karena aneh, nggak masuk ke logika. Ya namanya juga anak kecil pada saat itu, logika kita dipermainkan oleh Vince McMahon. Gitu. Dan yang beneran kakak adik itu adalah Hardy Boys, Jeff Hardy dan Matt Hardy. Mungkin lu tahu nih apa tangannya. Dulu pada eranya dia tuh yang gondrong segini tuh. Habis itu yang terbang-terbang gitu loh dia. Terbang sambil muter gas. Kalau kalau dibandingin dengan pegulat lain sih mereka badannya nggak bagus, maksudnya kurus-kurus kayak gitu. Cuman karena menjadi apa ya, icon lah. Gue juga salah satu idola gue lah, Hardy Boys itu. Banyak lah kalau lu ini WWE pasti tahu ada Ricky C. Scott itu hot yang mau Master Sexay. Nama ininya apa ya? Lupa gue. Trio lupa Kia Trio. Oke, kita ke fakta selanjutnya ya. Jangan kebanyakan bacot nih orang nih. Jadi rekor penonton yang pernah dicetak oleh WWE itu terjadi ketika pada tahun 2016 di WrestleMania 32 di Dallas, Texas. Pada saat itu rekor penonton itu berjumlah 101.000 penonton. Nah, ini menjadi rekor tersendiri nih bagi WWE. WrestleMania juga kan event yang ditunggu-tunggu lah bagi pecinta WWE gitu, dan pasti yang main di situ juga
bukan kaleng-kaleng bos, jangankan kaleng, bukan kaleng-kaleng lagi, di sana tuh udah besi-besi itu. Oke, fakta yang terakhir adalah Rey Mysterio 619 kalau Anda tahu, dia itu memiliki pertandingan paling banyak di antara semua pemain WWE. Jadi Rey Mysterio ini debut pada tahun 2002 melawan Chavo Guerrero, saudara dari Eddie Guerrero, mendiang. Nah, dia tuh sudah bertanding sebanyak 332 pertandingan. Ya, anggaplah seminggu 3 kali dia main, terbang-terbang kayak gitu. Badan kecil kan, stamina kayak kuat banget. Pernah jadi world heavyweight lagi, ngalahin Mark Henry. Mungkin di sini ada yang mirip Mark Henry gitu. Mendingan Anda jadi preman aja. Oke, itu untuk hari ini fakta-fakta yang gue berikan tentang WWE. Pesan saya adalah kalau ada anak yang masih di bawah umur nonton WWE, jangan ditiru, karena itu akan memakan banyak korban. Dan yang udah tua, kalau masih nonton WWE, jangan terlalu sering nonton pertandingan wanitanya, karena itu haram. Itu dia. Sampai ketemu.